Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dalam hati, mengakui segala apa saja yang Allah berikan, segala apa saja yang kita rasakan dan kita nikmati itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mengucap dengan lisan dalam setiap kondisi, entah kondisi hal yang kita sukai maupun hal yang mungkin kita dapati tidak terlalu kita sukai. Ya, karena itu semua Allah yang menentukan, yang menakdirkan, dan dibaliknya pasti ada pelajaran dan hikmah. Dan mari bersyukur dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan kita, menunaikan kewajiban-kewajiban dan perintah yang ada dalam syariat dan menjauhi sejauh mungkin apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan di petang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, ya, bisa berjumpa lagi setelah di pekan yang lalu sementara libur, ya, karena ada udzur, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah ada waktu untuk bisa bersua kembali. Kita akan lanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup atau biografi Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, yang akan kita ambil dari kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi Syarhil Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Pensyarahnya Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi. Adapun yang membuat nazam atau syairnya, syair yang berkaitan dengan sejarah kehidupan Nabi adalah Al-Imam Ibnu Abdul Iz Al-Hanafi, ya. Al-Imam itu Abdul Iz Al-Hanafi, yang termasuk juga salah satu muridnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan di pertemuan terakhir kita sampai di bait ke 32, ya, bait ke 32. Wa ba'da Khadijah wa ba'dahu Khadijatun tuwfiyat min ba'di ayyamin thalathin madat. Ya, 31 32 wa ba'da tis'in min sinni risalati ma Abu Talib dzu kafalati. Yaitu di dua bait yang lalu, 31 dan 32 adalah dua bait yang menjelaskan tahun kesedihan, Amul Huzni, tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Yaitu yang pertama wafatnya paman beliau, ya, Abu Talib, ya, Abu Talib yang wafat sayangnya tidak dalam keadaan beriman. Dan Nabi SAW itu punya banyak paman. Hanya saja paman-paman Nabi SAW yang ketemu dengan dakwah Nabi, alias ketika Nabi diutus, Muhammad SAW dijadikan Nabi dan Rasul, yang ketemu dengan dakwah beliau 4 orang. 4 orang, tapi separuh beriman, separuh tidak beriman. Dari 4 orang itu yang beriman adalah Al-Abbas, dan yang satunya Hamzah. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang dua tidak beriman. Yang satu jelas-jelas memusuhi dakwah,
yaitu Abu Lahab. Yang satunya lagi tidak memusuhi, bahkan menjadi pembela, menjadi orang yang menolong Nabi, yang mendidik Nabi, yang membesarkan Nabi sejak kecil. Tapi sayangnya sampai wafat tidak beriman, yaitu Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 paman Nabi yang ketemu dengan Nabi ketika Nabi diangkat jadi Rasul ya, dan Nabi ada 4 ya, 2 beriman, 2 tidak beriman. Setelah wafatnya Abu Thalib, wafat juga istri beliau yang sangat beliau sayangi dan beliau kasihi, yang mana istri ini atau beliau Khadijah radhiyallahu anha, istri yang senantiasa menolong Nabi SAW, membela Nabi, dan termasuk orang yang pertama kali beriman atas wahyu yang Allah berikan kepada Nabi, beriman dengan kerasulan Muhammad SAW dan kenabian beliau ya. Di mana orang-orang memusuhi Muhammad, orang-orang tidak menerima dakwahnya, orang-orang enggan untuk menginfakkan hartanya dalam jalan dakwah, tapi Khadijah yang menggelontorkan materinya untuk dakwah, untuk mendukung dan menyokong dakwah Islam di awal mula ketika saat itu mulai muncul. Nah, maka ini menjadi tahun yang begitu menyedihkan bagi Nabi SAW karena jarak kematiannya cuma 3 hari ya. Pamannya meninggal, 3 hari setelahnya istri beliau yang meninggal. Itu kemarin dibahas di bait 31 dan 32. Kita sekarang di bait ke-33. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi mengatakan di dalam bait syairnya, wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jinnu nasibina wa adu fa'lama. Dan setelah Nabi berumur 50 tahun lebih seperempat ya, 50 tahun lebih seperempat maksudnya 50 tahun lebih 3 bulan. Pada saat itu terjadi masuk Islamnya jin nasibin, sekelompok jin dari daerah Nasibin. Wa'adu fa'lama. Dan setelah mereka masuk Islam, mereka pulang ke daerahnya. Mereka pulang ke daerahnya itu ke Nasibin. Nah, kisahnya seperti apa akan kita bacakan. Oke, Bapak sekalian, saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan tadi itu setelah Nabi menginjakkan umurnya di umur 50 tahun lebih 3 bulan. Lama kana sinnun Nabi 50 aman wa 3 ashhur. Ketika Nabi SAW umurnya 50 tahun lebih 3 bulan, masuk Islamlah jin Nasibin. Ya. Jin Nasibin. Jin kita tahu dia adalah makhluk yang Allah ciptakan dari api ya. Yang mana Allah SWT memberikan beban syariat ya, beban ibadah tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada para jin. Sebagaimana sering didengar ya dalam khutbah-khutbah ya para khatib atau para ustadz ketika membacakan salah satu ayat di surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah. Jadi yang diberikan beban syariat itu tidak hanya manusia saja, tapi juga jin. Nah, jin yang masuk Islam ini adalah jin dari Nasibin. Dan Nasibin ini adalah baldatun halian taqa'u fi dakhili hududi Turkiya. Dia adalah nama satu daerah yang letaknya sekarang di dalam negara Turki. Jadi di Turki ada daerah namanya Nasibin. Dari situlah para jin itu datang. Dan Turki di masa lampau karena yuqalu laha biladur Rum. Dan Turki di masa lampau itu adalah daerah yang masuk teritori dari dinasti Romawi. Jadi masuk kekuasaan Romawi dahulu yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Fi hadzal waqt aslama jinnu Nasibin. Nah, pada saat ini yaitu Nabi SAW setelah ya ditinggal wafat istri beliau dan paman beliau ya, terjadi kejadian peristiwa masuk Islamnya para jin Nasibin. Wa adu aslama adu ila qaumihim yad'unahum ila Islam. Yang mana nanti setelah mereka masuk Islam, mereka kemudian pulang lagi ke kampung halamannya ke Nasibin untuk menyeru kaumnya agar masuk Islam. Nah, kisahnya bagaimana? Karena Islamu jinni Nasibin fi hadzal waqt fi athna'i audatin Nabi min at-Taif.
Jadi awal mula kisahnya kenapa mereka masuk Islam, itu masuk Islamnya para jin tadi adalah di tengah perjalanan Nabi SAW pulang dari Taif. Taif itu satu daerah yang sampai sekarang namanya juga masih Taif, di arahnya selatan Makkah. Selatan Makkah, sekitar mungkin 1 jaman dari Makkah. Sampai sekarang namanya masih Taif. Ini terjadi setelah wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah, istrinya Nabi SAW, yang pada saat itu dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Di annahu ishtadda fihi al-huznu bin Nabi. Kenapa dinamakan tahun kesedihan? Karena kesedihan yang menimpa, yang merundung Nabi SAW begitu berat, tidak seperti kesedihan-kesedihan yang lain. Fakkaran Nabi SAW an yadhhaba ila ahli Taif yad'uuhum ila Islam. Ketika wafatnya 2 orang tersayang dari keluarga Nabi SAW, beliau begitu sedih, akhirnya kemudian berpikiran untuk coba pergi ke Taif untuk mendakwahkan Islam. Ya, karena sejauh ini ya sudah diketahui bahwa respon dan sikap dari penduduk Makkah, yang tidak welcome, ya, bahkan menolak dan menghina, mencelakakan nyawanya para sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri. Akhirnya Nabi berpikiran untuk bagaimana kalau mengekspor dakwah ini ke luar Mekah. Nabi menuju Taif, dan saat itu Nabi SAW pergi bersama Zaid bin Harithah, ya, dengan bekas budak hamba sahaya beliau yang juga sempat dijadikan anak angkat, ya, walaupun akhirnya tidak diperbolehkan, ya, menjadikan anak angkat. Mengasuh anak boleh, ya, tapi mengangkat anak tidak diperkenankan. Mengangkat anak itu maksudnya adalah menisbahkan anak yang diadopsi seakan-akan anaknya dia, dinasabkan ke dia, itu yang tidak diperkenankan. Adapun kemudian mengasuh anak orang atau saudara, diasuh, dibesarkan, tapi dikasih tahu bahwa bapaknya bukan saya misalnya, itu boleh. Yang tidak boleh adalah tabanni, at-tabanni, yaitu adopsi dalam artian tadi menisbahkan seorang anak kepada yang bersangkutan padahal bukan bapaknya. Nah, dulu sempat itu terjadi oleh Nabi SAW kepada Zaid, ya, yang mana Zaid ini dulu seorang budak hamba sahaya yang pada waktu kecil dibeli oleh saudaranya Khadijah, ya, Hakim bin Hizam namanya. Hakim bin Hizam ini terkenal seorang saudagar, dan hadisnya banyak dipakai dalam pembahasan fikih muamalah. Masalah tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya. La tabi' ma laysa indak. Itu yang membawakan Hakim bin Hizam. Dan Hakim bin Hizam itu saudaranya Khadijah. Nah, dulu Hakim bin Hizam itu pernah membeli seorang budak hamba sahaya yang masih kecil, laki-laki. Itulah Zaid. Ketika dibeli oleh Hakim, sama Hakim dihadiahkan kepada Khadijah. Yang Khadijah ini masih ada kerabat dengan Hakim. Setelah dimiliki Khadijah, kemudian Khadijah nikah dengan Rasulullah SAW. Budak hamba sahaya ini dikasihkan Khadijah kepada suaminya, kepada Rasul, yang akhirnya sampai nanti dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika dibebaskan dan nanti dicari oleh bapaknya, justru malah Zaid ini malah tidak mau pulang dengan bapaknya, justru malah lebih memilih bersama dengan Nabi SAW. Saking senangnya Nabi SAW dengan anak ini, karena lebih memilih beliau, akhirnya dijadikan anak angkat. Nah, ini namanya Zaid bin Muhammad. Ini Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Allah turunkan salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah dia, yaitu anak-anak adopsimu, ya, disandarkan kepada bapaknya, itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi SAW merubah, bukan Zaid bin Muhammad, tapi tetap disandarkan kepada bapak aslinya, namanya Harithah. Makanya dinamakan Zaid bin Harithah. Ya, ketika pergi ke Taif, Nabi SAW bersama Zaid bin Harithah, ditemani oleh, ya, anak angkatnya atau anak yang dulu menjadi bekas budaknya. Yaquluna aliyan quluban min ahli Makkah, la'allahum yaquluna aliyana quluban min ahli Makkah.
Nabi berpikir di Taif itu bisa jadi orang-orangnya hatinya lebih lembut, bisa lebih menerima dakwah, karena di Mekah sudah banyak orang yang menolak. Fa'idha bihim aswa halan min ahli Mekah. Tapi ternyata ekspektasi Nabi ya tidak terlaksana. Apa yang beliau harapkan, apa yang beliau pikirkan ternyata tidak sesuai dengan realitanya. Ternyata kondisi penduduk Taif lebih parah. Wasallatu 'ala an-nabi as-sufaha was-sibyan yadribuna an-nabi bil hijarah. Pemimpin-pemimpinnya Taif mereka menyuruh orang-orang bodoh, menyuruh anak-anak kecil untuk bawa bebatuan, disuruh untuk lempari Nabi. Jadi Nabi mau masuk kampung Taif itu, orang-orang sudah menolak beliau dan nyuruh anak-anak kecil dan juga orang-orang bodoh untuk bawa batu, disuruh untuk lempari Nabi SAW. Ya. Hatta dimuri jilai, sampai mereka membuat kedua kaki Nabi SAW berdarah. Jadi terluka, Nabi SAW sampai terluka berdarah. Disitulah Nabi SAW begitu terpukul dan begitu sedih, karena beliau berpikir barangkali di luar daerah, maksudnya di luar Mekah, orang-orang bisa lebih menerima, tapi ternyata lebih parah. Responnya justru lebih parah. Belum masuk aja sudah diusir. Bahkan ngusirnya dengan perkataan buruk, ya, dengan sikap yang buruk. Nabi SAW dilempari batu dan semisalnya. Nabi SAW berdoa dalam satu doa beliau yang disebutkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, ya Rabbi, hanya kepadamu lah aku mengeluhkan kelemahan kekuatanku, kelemahan dayaku, wa qillata hilati, dan sedikitnya tipu dayaku, wa hawani 'alan nas, dan aku mengeluhkan kehinaanku di hadapan para manusia. Jadi mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila man takiluni? Ya Allah, kepada siapakah engkau akan menyerahkan diriku? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri? Apakah engkau akan menyerahkan diriku kepada orang yang jauh, ya? Apakah engkau akan menyerahkan diriku kepada orang yang jauh yang akan menyerang diriku, ataukah engkau akan menyerahkan diriku kepada musuh yang engkau jadikan dia bisa menguasai diriku? In lam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Jika yang penting tidak ada kemurkaan pada dirimu ya Allah atas diriku, jika engkau tidak murka kepadaku ya Allah, maka saya tidak peduli. Lakal utba hatta tardha. Ya, kepadamu lah aku mengadu sampai engkau ridho kepadaku. Jadi Nabi SAW tidak mencela Allah SWT, justru malah mengeluhkan tantangan dakwah ini kepada Allah SWT, dan beliau berharap ya Allah ridho dengan apa yang dikeluhkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau tidak mencela, tidak apa, terserah Allah mau menyerahkan Nabi kepada siapa, dan beliau paham ini ya sebagai rintangan dan sebagai batu sandungan dalam dakwah. Bahkan dalam riwayat yang lain ya disebutkan sebagaimana yang sering sering disebutkan oleh para ustadz juga, ketika Nabi diusir seperti ini sampai Allah mengutus malaikat, ya, malaikat penjaga gunung, ya, malaikat penjaga gunung, yang malaikat ini sudah diberikan titah oleh Allah SWT untuk mengabulkan apa yang ingin Rasulullah SAW lakukan. Malaikat ini mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau ingin aku cabut gunung itu untuk dilemparkan ke penduduk Taif, saya akan siap laksanakan. Tapi Nabi tidak demikian, ya. Justru beliau malah mengatakan, jangan. Semoga saja kelak ya, dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah SWT dan mengesahkannya. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sungguh mereka itu adalah kaum yang belum mengetahui. Mereka tidak berilmu, mereka belum mengetahui hikmah yang sesungguhnya, pelajaran yang nyata itu seperti apa. Ya, bahasa kita ya biarlah saya teraniaya dulu, tidak ada masalah. Saya sakit, tidak ada masalah. Akan ada suatu masa Allah nanti akan berikan, ya, membukakan hati mereka. Mereka dapat hidayah, dapat petunjuk, sehingga mereka nanti punya anak keturunan yang mengesahkan Allah SWT. Dan benar kan? Ya, nyata, ya, nyata demikian. Gak lama setelah itu nanti setelah Nabi hijrah, ya, setelah Nabi hijrah, kemudian tahun ke-8 Hijriyah, tahun ke-8 Hijriyah, ketika Nabi SAW membebaskan kota Makkah, Fathu Makkah, kemudian orang di Makkah masuk Islam berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong. Setelah
Orang-orang Mekah masuk Islam berbondong-bondong, kemudian Nabi ingin membebaskan Taif. Kemudian terjadilah perang Hawazin namanya, Ma'arakatu Hawazin, Ghazwatul Hawazin. Yang pada saat itu juga kaum muslimin walaupun dengan jumlah yang banyak hampir kalah. Karena mereka walaupun banyak tapi kebanyakan orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam masih keyakinannya masih bercampur dengan dengan kesyirikan yang lampau di masa lalunya, sampai Nabi SAW sempat marah juga. Ya. Mereka orang-orang Quraisy ketika berhenti di tengah jalan, mereka mengatakan bahwa orang-orang musyrik Taif mereka mencari pohon tertentu, yanutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu, tabarruk dengan pohon keramat tadi agar perangnya menang. Nah, orang-orang yang Quraisy ini yang baru masuk Islam pengen dibuat yang sama. Ya Rasulullah, ij'al lana sidran kama lahum sidr. Ya Allah, ya Rasulullah, carikan kami pohon sidr bidara sebagaimana mereka punya untuk tabarruk. Jadi mereka punya kebiasaan sebelum perang tuh tombaknya, pedangnya itu digantungkan di situ agar dapat barokah tertentu sehingga perangnya menang. Nabi kemudian marah dengan kondisi itu. Subhanallah, innaha sunan. Subhanallah, ini Nabi mengingkarinya. Ini adalah sunnah-sunnah atau kebiasaan orang-orang musyrik terdahulu, sebagaimana kaum Fir'aun, kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Sama saja kalau kalian minta dicarikan pohon ini untuk menggantungkan pedang agar itu punya kekuatan, kemudian dengan kekuatan itu kalian menang berperang, sama saja kalian dengan kaumnya Musa, Bani Israel, yang mengatakan ij'al lana kama lahum alihah. Ya Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan-Tuhan sesembahan sebagaimana orang-orang musyrik punya sesembahan. Maksudnya Nabi mengingkari. Nah, tapi pada saat itu masih ada uzur. Nabi mengingkari kesalahan itu karena masih ada uzur, masih ada sisa-sisa keyakinan musyrikin. Karena mereka baru masuk Islam, belum lama. Intinya singkat cerita, kemudian mereka perang padahal jumlah kaum muslimin banyak, tapi sempat kalang kabut, kocar kacir. Kalau tidak karena Allah SWT kemudian memberikan pertolongan, Allah menurunkan para malaikatnya, akhirnya kemudian mereka diberikan kemenangan dan mendapatkan ghanimah yang begitu banyak, harta rampasan perang yang begitu banyak. Nah, kalau ditelisik nanti kemudian awal muncul pemikiran Khawarij juga di situ setelah perang Hawazin, peperangan Hawazin. Karena setelah kaum muslimin menang melawan orang-orang musyrik di Taif tadi, kemudian ghanimahnya banyak sekali. Nah, Nabi SAW membagi ghanimah itu lebih banyak untuk orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Orang-orang yang dari Madinah, Muhajirin dan Ansor, Muhajirin dari asalnya Mekah tapi udah pindah ke Madinah, atau orang-orang Ansor yang memang orang Madinah. Sebagian ada yang merasa hatinya agak kecewa karena mereka dapatkan jatah lebih sedikit. Ini orang-orang yang baru masuk Islam di Mekah kok dapat banyak. Bahkan sampai ada orang namanya Dzul Huwaisirah, Dzul Huwaisirah, yang mana ini jadi penolaknya Khawarij, yaitu dari dialah nanti anak keturunan orang-orang Khawarij muncul. Dia datang ketika pas pembagian ghanimah merasa kecewa diberikan yang sedikit, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka la ta'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah, sesungguhnya Anda tidak sedang berbuat adil. Maksudnya dalam bagian ghanimah. Nabi mengatakan, fa illa a'dil faman ya'dil. Kalau kamu mengatakan saya nggak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Umar udah marah. Ya Rasulullah, afa adribu unuqa. Wahai Rasulullah, boleh nggak ini kepalanya saya gelindingkan? Jadi pedang sudah terhunus. Nabi mengatakan, nggak usah, tinggalkan. Fa inna min dhi'i hadzal rajul, sesungguhnya dari anak turunan orang ini akan muncul orang-orang, tahqiru salatukum bi salatihim. Salat kalian itu tidak ada bandingannya dengan salat mereka. Maksudnya ibadah mereka nanti Masya Allah bagus, ibadah kalian itu tidak ada apa-apanya. Tapi jadi orang-orang yang berlebihan hulu.
Nah, para ulama ini menjelaskan ini salah satu muncul pemikiran Khawarij seperti itu karena sampai berani ngomong di hadapan Nabi yang waktu itu sebagai pemimpin, bahkan Nabi terang-terangan bahkan mencela. Ya. Dan para ulama menjelaskan kenapa ini tidak dibunuh, karena agar orang-orang tidak berpikir bahwa Muhammad SAW membunuh sahabatnya, walaupun sejatinya dia sudah melampaui batas, ya, mencela Nabi SAW, dan mencela Nabi SAW sebuah kekufuran bahaya. Makanya Nabi sampai Umar mengatakan sampai boleh dan saya penggal kepalanya. Ini terang-terangan di hadapan Nabi mencela bahwa Nabi tidak adil. Makna tidak adil berarti Nabi zalim, ya. Berarti maknanya zalim. Nah, kembali ke kisah ini, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi wa hadza kana min asyaddil ayyam. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat berat bagi Nabi SAW. Kehilangan paman, kehilangan istri, diusir dakwah dari Taif. Sampai-sampai Aisyah ya pernah bertanya kepada Rasul sendiri. Ya, secara personal Aisyah pernah bertanya, "Wa Rasulullah, laqad laqitu min qaumika fa hal kana yaumun ashaddu 'alaika min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, Aisyah mengatakan, saya juga pernah mendapati atau saya telah mendapati ya keburukan dari kaummu. Apakah ya ada hari yang lain yang lebih parah, lebih berat daripada hari di perang Uhud? Ya. Maksudnya cobaan yang lebih berat menurut Anda wahai Rasulullah, mana yang melebihi kondisi di perang Uhud? Karena di perang Uhud juga Nabi SAW kalah dengan para sahabatnya. Ada nggak yang lebih berat? Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yaumun kadzabahu ahlu Taif, yaitu hari di mana Rasulullah SAW didustakan oleh ahlu Taif, wa adzauhu, dan Nabi SAW disakiti, kana asyadda alaihi min yaumi Uhud. Nah, kondisi ini lebih parah, lebih berat daripada pas perang Uhud. Walaupun perang Uhud Nabi SAW juga kalah, ya, bahkan di gerahamnya Nabi SAW juga ada yang patah. Tapi hari di Taif itu lebih menyedihkan. Faraja'an Nabi SAW hazinan minat Taif. Ketika diusir oleh penduduk Taif, Nabi SAW pulang dalam kondisi begitu bersedih. Ya. Dhalla yamshi la ya'rifu aina huwa fit tariq, sampai beliau itu jalan dan beliau nggak sadar sampai mana jalannya itu. Saking sedihnya, berpikir keras, beliau pulang dari Taif itu berjalan, beliau nggak tahu arahnya kemana dan sampai seberapa jauh. Hatta tabaha idza bihi qata'a masafatan tawilah masyan ala qadamai. Sampai akhirnya kemudian beliau tersadar kembali dari kegalauannya, kesedihannya. Nabi SAW juga sempat kondisi seperti ini, ya. Karena ujian yang berat, yang ya, kalau kita dalam kondisi ini belum tentu kita kuat sebagaimana beliau. Beliau berjalan begitu jauh sampai akhirnya kemudian beliau sadar. Kemudian beliau mengatakan, in qalabtu mahmuman ala wajhi, saya berbalik dalam kondisi mahmum, galau, gelisah. Ya. Falam ufiq illa wa ana bi qarni tsa'alib, dan saya tidak sadar sampai saya di tempat bernama Qarnu Tsa'alib. Itu jarak yang sudah jauh dari Taif. Famarra bi wadin yuqalu lahu wadi Nakhlah baina Taif wa Makkah. Akhirnya Nabi SAW kemudian melewati suatu lembah, ya, lembah yang di situ banyak pohon-pohon kurmanya, yaitu satu lembah yang letaknya di antara kota Taif dengan Mekah. Fawaqafa Nabi SAW fi hadzal wadi yusalli bil lail. Akhirnya beliau berhenti di situ beristirahat sampai datang waktu malam. Beliau kemudian melakukan sholat malam. Ya, melakukan sholat malam. Kemudian ketika beliau sholat malam, dan sholat malam itu kan kaidahnya apa? Sholatul lail, ya, qiraatuhu jahriyah. Kaidah dalam orang membedakan sholat malam dengan sholat siang. Sholat malam itu kaidahnya adalah bacaan yang dibaca adalah jahar. Adapun sholat siang itu yang dibaca adalah sir, kecuali sholat-sholat yang ada pengecualiannya. Sholat Jumat, kemudian sholat Id. Nah, itu kalau kaidah umumnya adalah sholat di waktu siang hari itu sir bacaannya. Adapun sholat yang malam adalah jahar. Nah, Nabi SAW ketika sholat malam beliau menjaharkan bacaannya. Disitulah kemudian Allah mengutus atau mengarahkan para jin dari Nasibin tadi, dari daerah Turki, yang ada yang mengatakan jumlahnya 7 jin. Faja'a haula'il jin ila Nabi. Maka para jin itu datang
ya mendatangi Nabi SAW ketika waktu itu sedang sholat, wastama'u ila qira'atihi wa huwa yaqra'ul Qur'an wa yusalli, dan mereka mendengar ya apa yang dibacakan oleh Nabi SAW ketika Nabi membaca di sholat malamnya. Tsumma amanu bin Nabi. Mereka kemudian setelah mendengar itu mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan mereka pulang kepada kaum mereka mungdirin, memberikan peringatan. Para ulama ya di penjelasan yang lain juga menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa tidak ada nabi dan rasul dari kalangan jin. Ya, nabi dan rasul itu hanya dari kalangan manusia, dari kalangan manusia. Ya, dan mereka nggak punya nabi sendiri, mereka adanya dai. Ya. Mereka dai, ya orang jin-jin yang menyeru kaumnya. Tapi jin nabi atau rasul dari kalangan jin itu tidak ada, yang ada dari kalangan manusia. Ya, jadi para jin itu juga belajar ya bersimpuh mengambil ilmu dari para nabi dan rasul yang ada dari kalangan manusia. Dan ini juga menjelaskan bahwa jin itu punya kemampuan yang jauh berbeda dengan kemampuan manusia. Bayangkan dari Taif ya, wilayah dekat Taif sampai Nasibin di Turki dengan waktu yang begitu singkat ya. Karena mereka memang makhluk yang Allah berikan kekuatan berbeda dengan makhluk yang lain ya, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman ya kan? Nabi Sulaiman alaihissalam ketika para pengikutnya dari kalangan para jin berlomba-lomba siapa yang paling cepat bisa memindahkan singgasananya Bilqis. Ketika kita baca di surat Saba ya, penjelasan itu ada muridnya atau pengikutnya Nabi Sulaiman yang mengatakan saya bisa memindahkan ya, singgasananya sebelum beliau beranjak. Ada yang mengatakan sebelum beliau ya berkedip. Ada yang mengatakan sebelum beliau selesai berkedip. Itu menunjukkan bahwa mereka bisa berpindah-pindah begitu cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagaimana ini ya, jin Nasibin jaraknya begitu jauh dari Turki sampai Taif dengan waktu yang begitu singkat. Nah, ini yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 Allah mengatakan wa in sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika Allah SWT mengarahkan kepadamu wahai Muhammad sekelompok jin yang mereka ahli yang mendengarkan Al-Quran, dan ketika mereka hadir di hadapanmu mereka mengatakan ansitu, diamlah. Ini juga menjadi pelajaran bahwa ketika ada orang baca Quran maka diam ya. Allah mengatakan minal jinni yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, ketika mereka hadir di sisi Nabi SAW mereka mengatakan ansitu, dengerin dengan baik. Nah, jadi kalau ada orang baca Quran maka dengerin dengan baik ya, didengarkan dengan baik sampai selesai. Adabnya begitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin, ketika sudah selesai prosesi itu mereka beriman kepada Allah SWT, kepada apa yang dibawa Nabi SAW, dan mereka pun pulang kepada kaum mereka munzirin dengan memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka mengatakan wahai kaum kami, sesungguhnya kami barusan mendengar satu kitab yang diturunkan setelah kitabnya Musa, Taurat. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim. Yang kitab ini ya membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini menunjukkan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, ya, tunaikanlah atau jawablah atau terimalah para penyeru ya atau para dai-dai Allah dan berimanlah kepadanya, maka niscaya Allah akan mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian dan Allah akan menjauhkan kalian dari azab yang pedih. Nah, ini prosesi ini atau peristiwa ini terjadi setelah Nabi SAW diusir dari Taif, setelah wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi hendak berdakwah ke Taif. Pikir beliau di sana
lebih welcome dengan dakwah, lebih menerima, lebih terbuka, tapi nyatanya kebalikannya. Tapi dengan itu ada hikmah yang lain. Pada saat itu yang belum beriman adalah manusia, tapi Allah jadikan yang beriman dari kalangan yang lain, dari kalangan jin. Ya. Orang jin-jin ini beriman dan mereka pulang ke kaumnya dan memberikan peringatan pada kaumnya. Dan bisa jadi akan banyak juga yang beriman dari kalangan jin tersebut. Ya. Jadi tidaklah Allah memberikan suatu pelajaran, pasti ada hikmah yang lain. Tidak diterima di kalangan manusia dakwahnya, di kalangan jin justru malah dikenal. Kemudian sedikit lagi kita akan baca 10 menit lagi di bait ke-34 dan 35. Thumma ala saudata amdha 'addahu fi ramadhan thumma kana ba'dahu 'addu binati as-siddiq fi syawal wa ba'da 50 wa 'amin tali. Setelah kejadian ini, kemudian Nabi SAW menikah dengan Saudah bintu Zam'ah, yang itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian setelah dengan Saudah di bulan Ramadan, di bulan Syawal, kemudian Nabi SAW berakad nikah dengan putrinya teman beliau, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ba'da 50 wa 'amin tani. Waktu itu umur Nabi SAW sekitar 51 tahun. Jadi Nabi SAW menikah dengan Saudah. Ba'da an tuwfiyat Ummul Mukminin, yaitu setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anha, datanglah seorang perempuan sahabiyah namanya Khawlah bintu Hakim. Seorang perempuan sahabiyah datang, Khawlah bintu Hakim, kepada Nabi SAW, kemudian menawarkan kepada Rasulullah SAW. Ini beliau peduli dengan Nabi SAW. Sahabiyah ini mengatakan, ala akhtubu alaik, wahai Rasulullah, maukah engkau aku khidbahkan? Ya, maksudnya dia akan membantu itu Nabi SAW untuk menikah dengan perempuan yang lain. Ai ala akhtubu laka man tatazawwajaha ba'da wafati Khadijah. Maksudnya, mau enggak wahai Rasulullah, saya mengkhidbahkan untuk Anda, ya, dengan perempuan yang engkau akan nikahi nanti setelah wafatnya Khadijah. Nabi SAW menjawab, waman ay takhtubina man, engkau akan, ya, mengkhidbahkan untuk siapa? Khidbah itu artinya adalah ikhbaru raghbatin nikah, itu mengabarkan minat untuk menikah. Jadi dengan siapa gitu. Jadi ketika seorang lelaki datang kepada orang tua, ya, orang tuanya si perempuan ingin menikah anaknya, itu namanya khidbah. Dia mengabarkan, saya ingin nikah dengan putri Anda. Itu namanya khidbah. Jadi Nabi ini ditawari oleh seorang sahabiyah, ya, untuk apa? Untuk nikah. Kalau Nabi minat, akan dicarikan perempuan yang mungkin cocok dengan beliau, ya, bahwa Nabi ingin menikah. Anda ingin apa? Menghendaki atau tidak gitu. Qalat in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Nabi kan bertanya, dengan siapa tadi kan? Kemudian Khawlah bintu Hakim menjawab, jenengan kersane napa? Gitu. Apakah dengan janda ataukah dengan apa? Gadis. In aradta akhtub laka bikran wa in aradta akhtub laka thayyiban. Kalau jenengan menghendaki gadis, ya, saya khidbahkan dengan gadis. Kalau dengan janda, saya khidbahkan dengan janda. Nabi menjawab, wa manil bikru wa manis sayyib. Kira-kira kalau gadis itu siapa, kalau janda siapa? Kemudian dijawab oleh Khawlah, kalau janda Saudah, kalau yang gadis Aisyah. Ini disebutkan dalam hadis Mustadrak, ya, Mustadrakul Hakim ala Sahihain. Kemudian faqala fadhkurihima alayya. Ai raghiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zawab bikiltaihima wa ardahuma. Jadi Nabi mengabarkan kepada Khawlah, ya, Nabi menghendaki dua-duanya gitu. Nabi menghendaki dua-duanya. Adapun Saudah ini siapa sebenarnya? Saudah bintu Zam'ah ini adalah seorang sahabiyah yang dahulu pernah ikut hijrah, ya, hijrah ke Habasyah pada sesi kedua, ya, hijrah kedua, yang jumlahnya 100 atau 101 orang. Yang mana perempuan pada saat itu jumlahnya 18 orang. Di antara 18 orang itu adalah Saudah bintu Zam'ah dengan suaminya, ya, beliau dengan suaminya Sakran bin Amr.
Sakron bin Amr itu adalah anak pamannya Saudah. Jadi dulu mereka sepupuan tapi menikah. Itu biasa ya di kalangan Nabi SAW, juga kalangan para sahabat itu menikah antara sepupu gitu. Bahkan Nabi SAW juga menikah dengan sepupunya, dengan Zainab bintu Jahash. Nabi SAW menikah dengan sepupu beliau, Zainab bintu Jahash. Yang mana Zainab bintu Jahash ini dulu istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pernah nikah dengan Zainab bintu Jahash, tapi pernikahannya tidak langgeng, kemudian justru malah menikah dengan Nabi. Dan juga banyak yang lain. Ini Saudah bintu Zam'ah menikah dengan anak pamannya, ibnu ammiha. Nah, ini apa namanya? Kalau dalam masalah waris bagus ini. Jadi suami istri ya, yang mereka adalah sepupuan dari jalur ayah. Nah, itu suami itu nanti misalnya istrinya meninggal, ya suami istrinya meninggal dan istrinya itu nggak punya keluarga lain, ya, nggak punya anak, nggak punya bapak, semua udah habis, tinggal keluarganya, tinggal suaminya doang. Maka suami itu nanti dapat jatah warisan dari dua jalur. Jalur pertama dari jalur dia sebagai suami, maka suami dapat setengah harta warisan dari istri. Nah, kan sisa setengah tuh. Nah, setengahnya kemana? Karena nggak ada keluarga yang lain, maka dia pun mewarisi setengah yang tersisa dari jalur karena dia anak paman, ibnul am, asobah namanya. Jadi dia yarithu bil fardhi wa bil ta'sib. Jadi orang ini mewarisi dengan jalur jatah fard. Fard itu adalah ukuran khusus yang telah ditentukan syariat, juga dengan jatah asobah, yaitu ukuran yang nggak ada ukurannya, dia ngambil sisa. Nah, jadi kalau jenengan pengen dapat nanti warisannya, nikahi anaknya paman dari ayah ya, paman dari ayah, ibnul am ya, bukan paman dari jalur ibu. Itu beda, nanti status warisnya beda. Kalau paman dari jalur ibu, anak-anaknya itu nanti namanya adalah zawul arham, dan itu tidak ada jalur warisnya. Ada, tapi nanti terakhir jika memang nggak ada semuanya, namanya waris dengan zawul arham. Kembali ke masalah ini, jadi dia suaminya Sakron bin Amr namanya, istri suaminya Saudah. Dan ini termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, memeluk agama Islam. Wa huwa akhu Hatib ibn Amr, dan Sakron bin Amr ini adalah saudara kandungnya sahabat Hatib bin Amr dan juga Suhail bin Amr. Yang mana Hatib bin Amr dan Suhail bin Amr ini adalah juga pembesarnya Quraisy. Ya, pemangku kebijakan, ya, pembesar-pembesar Quraisy, ya, orang terpandang. Dan sebagian besar kaum muhajirin yang ke Habasyah, jadi orang-orang hijrah ke Habasyah sampai yang sesi kedua itu, mereka tuh nggak pulang, gitu. Mereka baru pulang ikut hijrah ke Madinah itu rata-rata di tahun ke-7 Hijriah. Jadi tahun 7 Hijriah itu baru yang dari Habasyah tuh pulang dalam artian pindah ke Madinah. Jadi rata-rata orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu tidak pergi dari Habasyah kecuali tahun 7 Hijriah, itu Nabi sudah menetap di Madinah. Nah, kecuali Saudah dan suaminya Sakron ini, mereka pulang dari Habasyah menuju Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi termasuk yang mengambil keputusan lain. Falam yalbath an tuwfiya Sakran ibn Amr wa kana Saudah fi dzalikal waqt mu'taddah min wafati zawjiha. Ketika Saudah pulang dengan Sakran bin Amr, suaminya pulang ke Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini kemudian suaminya sakit, kemudian suaminya meninggal. Falamman qadat iddatuha khatabahan Nabi. Ketika masa iddahnya selesai, kemudian dikhitbah oleh Nabi SAW di bulan Ramadan. Jadi janda yang ditinggal wafat suaminya itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi tidak boleh mengkhitbah secara terang-terangan sebelum 4 bulan 10 hari selesai. Adapun cuman isyarat boleh, ya, isyarat boleh, tapi kalau terang-terangan tidak diperbolehkan. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan
yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dan orang-orang ya di antara kalian yang meninggal, itu para lelaki suami yang meninggal dan meninggalkan para istri, ya istri yang ditinggal wafat, maka istri-istri tersebut apa? Yatarabbasna, mereka bertarabbus, yaitu menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari sudah habis, ada orang yang memang punya niat baik mau mengkhidbah, maka boleh datang terang-terangan. Tapi ya kalau ada minat ya sebelum itu tidak boleh terang-terangan, tapi sindiran boleh. Gimana sindiran itu? Nah, misalnya, aku ge nang omah dhewe. Gitu. Tapi tidak terang-terangan. Jadi dia ngutus orang gitu kan, ngutus orang tapi gayane sik diutus cerita. Fulan ini nang omah dhewe ora ndek kanca iki. Atau fulan itu kayaknya sudah berpenghasilan cukup. Itu kalau ngasuh anak-anak umur kelas 1 SD-nya tuh kuat, insyaallah ngasih nafkah. Maksudnya jandanya dia punya anak gitu. Kayaknya fulan tuh kalau biayai anak sekolah itu cukup gitu, bisa. Jadi pakai sindiran. Tapi kalau terang-terangan enggak boleh. Terang-terangan itu fulan pengen nikahi Anda. Atau secara aturan tidak diperkenankan. Kalau sindiran boleh. Jadi setelah iddahnya selesai, Nabi SAW kemudian mengkhidbah beliau dan akhirnya menikah di bulan Ramadan. Dan yang menjadi walinya adalah anak dari pamannya tadi, yaitu saudara suaminya, saudaranya Sakron bin Amr, yaitu Hatib bin Amr. Yang jadi wali adalah Hatib bin Amr. Itu saudara suaminya sendiri, yang hitungannya masih sepupunya juga, sepupu dari jalur bapak. Akhirnya kemudian Nabi SAW menikah dengan beliau. Wa min ma'athiriha radhiyallahu anha annaha kanat ta'lamu hubban Nabi SAW li Aisyah wa kanat qad kaburat sinnuha fa'atharat Aisyah bilailatiha. Nah, termasuk pelajaran atau kisah indah yang tertulis untuk Saudah ini adalah Saudah itu tahu betul bahwa Nabi SAW itu begitu cinta dengan Aisyah. Saking begitu cintanya dengan Aisyah ya, dan beliau juga mengakui ya, bahwa waktu itu umurnya Saudah juga sudah lanjut usia, maka kemudian Saudah mengikhlaskan malam ya, bermalamnya Nabi SAW kemudian kepada Aisyah. Nah, jadi ini juga menjadi dalil ya, bahwa apa? Seorang yang mempunyai istri lebih dari satu itu ya, bahwa perasaan itu tidak bisa adil. Yang dituntut adil itu adalah dalam hal yang sifatnya zahir ya, sebagaimana penjelasan para ulama Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Perkara-perkara zahir itu maksudnya berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, pemberian hadiah dan semisalnya. Tapi untuk perkara-perkara yang sifatnya perasaan, maka tidak bisa untuk sama. Buktinya Pak Saudah tahu betul bahwa Nabi lebih cinta pada Aisyah dalam masalah perasaan. Makanya Allah sendiri mengatakan walan ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan engkau tidak akan bisa adil di antara para istri-istrimu walaupun engkau berusaha keras. Maksudnya adil dalam tinjauan perasaan. Itu adalah sesuatu yang ada di luar kemampuan manusia. Tapi dalam masalah yang lain ya, hal-hal yang sifatnya zahir, maka wajib ya dituntut untuk adil. Maka Nabi SAW yaqsimu li Aisyah lailatain. Maka setelah dihadiahkan oleh Saudah ini, Nabi memberikan Aisyah 2 malam. Satu malam yang memang jatahnya Aisyah sendiri, dan satu malam yang jatahnya pemberian dari Saudah. Dan gara-gara hal tersebut Aisyah memuji ya, Aisyah memuji Saudah. Beliau mengatakan, "Ma minan nasi ahadun ahabbu ilai an akuna fi mislahihi min Saudah illa hidatan fiha kanat tusrimu minhal fai'ah." Jadi kurang lebih maknanya secara global, Aisyah bercerita, ma fi ahadin akhlaquhu wa taba'ihu ahabbu ilai, tidaklah ada seseorang ya yang akhlaknya dan perangainya lebih aku cintai, lebih aku sukai ya, agar aku bisa menjadi orang yang semisalnya selain apa? Saudah. Jadi saking baiknya akhlaknya Aisyah, sampai misalnya ingin mengikuti, mencontoh akhlak dan perangainya adalah apa yang dicontohkan oleh Saudah.
Kita lagi. Summa kana ba'da an tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudah fi Ramadan Abdu ibnati Siddiq fi Syawal. Kemudian setelah nikah dengan Saudah di bulan Ramadan, kemudian Nabi SAW melakukan akad dengan Aisyah di bulan Syawal. Dan pada saat itu Aisyah berumur 6 tahun. Ada yang mengatakan umurnya 7 tahun. Dan nikahnya Aisyah dengan Rasulullah SAW ini tidak lain tidak bukan juga faktor pentingnya adalah karena wahyu, ya, karena wahyu. Bahwa Nabi SAW melihat dalam mimpi beliau Jibril alaihissalam, ya, memberikan arahan. Ja'ahu Jibril biha fi salaqah bin harir ay malfufah fi thawbin min harir wa qala hadhihi zawjatuki. Jadi Jibril alaihissalam datang dengan seorang perempuan di dalam mimpi yang ditutupi dengan kain sutra. Kemudian Jibril mengatakan ini adalah istrimu, ini adalah istrimu, sebanyak 3 kali, ya, di dalam Sahih Bukhari. Dan maksudnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana min hikmatihi, dan walaupun nikahnya ketika Aisyah umur 6 tahun, atau yang mengatakan, ada yang mengatakan 7 tahun, tapi mereka kemudian bergabung jadi satu, yang serumah, itu ketika Aisyah umur 9 tahun, jadi setelah hijrah. Jadi umur 6 atau 7 tahun itu sebatas akad dulu, adapun serumahnya ketika Aisyah umur 9 tahun. Dan di antara hikmahnya adalah Aisyah menjadi salah satu, ya, istri Nabi SAW, atau di antara para sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Itu salah satu hikmahnya, karena beliau adalah seorang perempuan yang Allah berikan kecerdasan, dan beliau termasuk juga dari fuqaha, ya, fuqaha as-sahabat, termasuk dari ahli fikihnya para sahabat, di mana para sahabat dahulu ketika mendapati masalah yang membingungkan, mereka minta fatwa kepada, di antaranya kepada Aisyah. Ya, dan Aisyah ini meriwayatkan sekitar 2210 hadis, ya, sekitar 2210 hadis dari Nabi SAW. Itu salah satu hikmahnya. Dan Aisyah ila sanah 58. Aisyah nanti akan hidup sampai sekitar tahun 58 Hijriah, kemudian sampai akhirnya nanti meninggal. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.